Terima kasih pemirsa Anda kembali dalam segmen Market Buzz. Masih akan berbincang bersama dengan Wawan Hendrayana, Vice President dari Infovesta. Pak Wawan, kita juga akan mencermati sentimen eksternal berupa harga minyak mentah yang menguat 2 bulan atau level tertinggi selama 2 bulan, dan pekan lalu kenaikannya juga terjadi beruntun begitu ya. Anda melihat seberapa kuat sih pergerakan komoditas minyak ini akan mempengaruhi sektor energi di pasar saham domestik? Ya, kalau kita bicara tentang minyak ya tentu saja sekarang lebih trennya adalah bergerak karena kondisi geopolitik ya, terutama di Laut Merah sana sedang memanas dan efeknya di kita kalau emiten langsung minyak memang tidak banyak dan juga kapitalisasi tidak terlalu besar, lebih berefek kepada substitusi dari minyak. Salah satunya adalah batu bara. Jadi saham-saham batu bara di bulan ini juga sempat ada pergerakan untuk naik sesuai dengan volatilitas pada minyak itu sendiri. Untuk saat ini sendiri, ya bisa dipertimbangkan untuk masuk saham-saham energi, tapi saya lebih melihat bahwa horizonnya lebih baik jangka pendek, artinya ini cut loss point dan profit takingnya harus jelas. Oke, kalau saya perhatikan net foreign buy yang cukup signifikan di hari atau akhir pekan kemarin itu ada di Bumi ITMG begitu ya. Bagaimana analisis Anda? Bumi ini net foreign buy-nya mencapai 2,1 miliar tampaknya ya. 2,1 miliar rupiah, tapi asing melakukan investor maksud saya melakukan penjualan 3,3%, sahamnya justru turun. Tapi ITMG net foreign buy mencapai 1,8 miliar rupiah dengan kenaikan 0,66% untuk sahamnya sendiri di 26.700. Adakah kedua saham ini menjadi pilihan atau Anda lebih melihat emiten batubara lainnya, Pak Wawan? Ya, untuk Bumi sendiri ini salah satu emiten batubara yang paling murah secara valuasi untuk saat ini ya. Jadi memang cenderung menarik untuk masuk, tetapi ya kita pahami bahwa Bumi juga dari sisi gearing ratio, terutama dari sisi utang itu cukup besar. Sementara kalau ITMG ini terkenal dividennya akan menarik biasanya ya kalau untuk ITMG. Jadi kalau untuk saran saya kalau memang masuk energi, ya saham tadi bisa dipertimbangkan ITMG atau saham Adaro itu juga relatif cukup menarik. Apalagi kalau dari sisi bahwa kedepannya para emiten batubara ini akan mencoba untuk diversifikasi. Jadi kita bisa mencermati apa yang akan dilakukan para emiten ini ke depannya. Karena batubara memang terus menarik paling tidak 10 tahun ke depan. Tetapi dari sisi tren yang ada di dunia itu mengarah ke energi yang lebih hijau, lebih green gitu ya. Jadi batubara ini memang bisa dilihat untuk jangka lebih pendek, 5 tahun ke depan. Tapi kita juga harus melihat fundamental dari sisi Oke, diversifikasinya. Anda lebih menyoroti ITMG atau Adaro begitu ya. ITMG net foreign buy di sepanjang pekan lalu atau selama 1 pekan 21,1 miliar, 21,1 triliun rupiah pemirsa saya, dan masuk dalam sekitar 10 saham dengan net foreign buy tertinggi sepanjang pekan lalu dengan penguatan saham 1 pekan 2% di 26.775. Strateginya bagaimana untuk memanfaatkan peluang dari ITMG ini, Pak? Ya kebetulan untuk batu bara itu seiring dengan volatilitas minyak memang beberapa sedang koreksi, bisa dilakukan buy on weakness terutama tadi pada saham Adaro yang saya sarankan, lalu juga ITMK juga bisa dilirik. ITMG kan mungkin kalau secara nilai begitu ya, secara harga untuk investor itu kan agak berat ya Pak, 26.775. Mungkin kita ke Adaro Pak yang mungkin harganya lebih masuk begitu ya. Adaro ini ya stagnan di 2.380. Oh. Baik, menguat pada hari Jumat ya, 0,85% di 2.380. Strateginya bagaimana Pak? Ya untuk Adaro bisa coba buy on weakness di bawah 2350, tapi sebenarnya harga sekarang pun cukup wajar untuk Adaro itu sendiri. Karena kita juga akan melihat ya ini akan membagikan dividen ya, tapi tidak akan sebesar tahun lalu, tapi tetap akan membagikan dividen yang cukup menarik. Oke, berbicara soal dividen ya. Tapi kalau berbicara mengenai ketertarikan investor asing di saham ini, berbeda dengan ITMG dan Bumi tadi atau PTBA yang mencatatkan net foreign buying meskipun mungkin ada yang sahamnya melemah. Tetapi Adaro justru net foreign sell selama sepekan terakhir 71,93 miliar rupiah. Ya sebenarnya angka segitu ya relatif kecil ya kalau kita lihat kapitalisasi Adaro itu sendiri. Secara fundamental ini saham tetap salah satu yang terbaik untuk sektor batu bara dan memang fokus usahanya adalah untuk ekspor. Jadi
Ya ini menjadi pertimbangan juga bahwa kalau terjadi kenaik atau pelemahan rupiah seperti saat ini, kemarin Jumat rupiah sempat 15.800, maka saham-saham yang melakukan ekspor ini justru sebenarnya bisa menarik. Oke, itu dia ya. Belilah di level-level berapa? 2390 buy on weakness atau seperti apa, Pak? Ya untuk Adaro saya sarankan tadi cobalah beli di 2350 ya. 2350 ya. Ya, Oke, 2350 dengan target terdekat mungkin, Pak? untuk Adaro sendiri kita bisa pegang sampai dia akan memberikan dividen. Jadi saya lihat paling tidak ke 2450 itu sangat mungkin. Oke, Anda tidak tertarik untuk saham-saham yang erat kaitannya dengan oil, misalnya Pak, Doit mungkin, atau ADMR, atau Elsa, atau yang lainnya. Mengapa lebih ke batu bara? Karena tadi Anda katakan bahwa ini menarik untuk medium juga begitu ya, dan dividennya. Tapi kalau emiten oil memang saat ini tidak Anda rekomendasikan? Ya, tentu saja untuk memilih saham ini, terutama tiga hal kita lihat ya, fundamental, prospek bisnis, dan juga likuiditas. Saham-saham oil di bursa itu likuiditasnya umumnya relatif kecil gitu, jadi sangat sangat mungkin terjadi volatilitas yang tinggi. Oke, Jadi kalau memang mau memegang jangka yang lebih panjang, ya saya sarankan pertimbangan juga sisi likuiditasnya. baik. Risikonya lebih tinggi begitu ya? Betul. Oke, dan berikut pemirsa adalah rentetan saham pilihan dari Pak Wawan yang sudah kami rangkum dalam grafis berikut ini pemirsa. Di antaranya adalah saham BBCA direkomendasikan buy on weakness, kemudian BNI buy on weakness yang sudah kita ulas di segmen sebelumnya tadi. ICBP buy, ASCI juga direkomendasikan buy, nanti akan kita bahas. Tapi kita lanjutkan juga pemirsa untuk melihat update pembukaan perdagangan pada pagi hari ini, di mana waktu menunjukkan pukul 9:03 waktu Indonesia Barat, di mana indeks harga saham gabungan pemirsa terpantau saat ini dibuka di teritori hijau, naik 0,43% di 7.161 atau dengan kenaikan 24 poin. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menguat tipis 0,04%, tapi masih di 15.800-an, tepatnya di 15.804 terhadap dolar Amerika Serikat. Dan deretan saham-saham yang menjadi top gainers diantaranya adalah SRAJ atau Sejahtera Anugrah Jaya yang menguat 10,36%. Kemudian ada IKBI pemirsa yang menguat 8%, NICE menguat 7%, HUMI juga naik pemirsa 8%, BEF naik 5%, dan beberapa saham lain seperti SMDR, Apex, dan Ruis. Top losers ada KARW pemirsa yang mengalami pelemahan 10%, NICL turun 7%. Kemudian ada saham lain seperti Food, SMILE, dan beberapa saham lainnya seperti APIC dan juga Maya. Seperti selengkapnya bisa Anda saksikan di data RTI pemirsa. Namun kami sampaikan bahwa ini adalah saham-saham yang benar-benar bergerak di pembukaan dan masih akan terus mengalami perubahan harga karena juga ini baru menit-menit awal pembukaan perdagangan pemirsa ya. Dan pembahasan seputar pembukaan perdagangan dan saham pilihan lainnya akan kami ulas usai jeda pariwara berikut pemirsa, tetaplah di segmen Market Buzz. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam segmen Market Buzz dan kita juga masih akan berbincang bersama dengan Vice President dari Infopesa, ada Pak Wawan Hendrayana. Oke Pak Wawan, melihat pembukaan perdagangan pada pagi hari ini ada rebound di sana, tetapi sebenarnya indeks harga saham gabungan kita ini masih di bawah level 7.200 dan cenderung agak-agak mendekati level-level support di perdagangan akhir pekan lalu begitu ya. Apa yang membuat kira-kira IHSG ini cenderung di level bawah Pak? Ya, untuk IHSG sendiri kan memang bergerak atas trading dari banyak saham ya. Dan kalau kita berkaca kepada Q4 tahun 2023, itu ada saham-saham yang kapitalisasinya naik cepat sekali meskipun secara fundamental mungkin belum mencukupi, sehingga terjadilah sekarang itu normalisasi saham-saham terutama dari grupnya Pak Prajogo Pangestu, Brand, BRPT, TPIA itu mengalami koreksi yang cukup signifikan. Ini memang menjadi pemberat dari IHSG. Tapi kalau kita lihat dari saham-saham big cap-nya itu sebenarnya di awal tahun 2024 itu yang bergerak ya, menopang IHSG. Jadi meskipun sekarang ada grup saham yang sedang turun, tetapi saham-saham big cap ini menjadi penopangnya.
Oke, jadi sebenarnya ini wajar karena saham-saham yang kenaikannya signifikan di akhir tahun 2023 lalu dan sampai dengan awal tahun ini juga kan sedang turun. Jadi wajar, tetapi saham-saham big caps yang lain sebenarnya juga masih dalam tren kenaikan, begitu ya Pak Wawan ya? Betul. Oke, Anda tadi masih merekomendasikan ICBP dan juga ASII. Kita ke ASII dulu yang pelamaannya cukup dalam dan beruntun begitu ya. Sudah menarik untuk di-buy di level saat ini? Ya, jadi Astra ini cukup menarik ya, karena investor melihat bahwa tahun lalu memang mereka sebenarnya mencapai target penjualan, tetapi kita lihat bahwa penjualan mobil listrik itu tahun lalu sudah naik cukup signifikan, dan di tahun ini juga banyak pabrikan baru gitu, terutama dari Tiongkok, dari China ini masuk ke Indonesia. Jadi dikhawatirkan itu akan semakin menggerus penjualan sendiri. Tapi Astra sendiri secara fundamental masih sangat baik, dan saya juga tidak melihat mobil listrik akan tiba-tiba menggantikan semua mobil yang ada begitu ya. Artinya di tahun ini Astra tetap bisa membukukan profit yang signifikan, dan dengan harga sekarang di 5 ribuan menurut saya itu Astra sudah murah. Jadi bisa dikoleksi. Bisa dikoleksi dengan target terdekat di level berapa kira-kira dan cut loss di posisi berapa kalau misalnya terus mengalami pelemahan karena pagi hari ini pun masih melemah 0,49%. Ya, saya sarankan bisa dibeli pada level 5 ribuan ya. Dan cut loss ya, kecuali memang untuk jangka pendek. Tapi kalau untuk jangka panjang saya sarankan untuk hold. Makin Dan murah makin target bagus. untuk cut loss mungkin ya memang kalau jangka pendek kita bisa lepas di 4750 kalau kita dapat 4750 ya. dulu. Oke. Lalu kalau target tahun ini saya melihat paling tidak bisa kembali ke level 5.300 sampai dengan 5.500. Baik, itu dia untuk ASII. Satu lagi ICBP, Anda juga rekomendasikan untuk buy? Ya, berbeda dengan ICE yang sedang tren turun, ICBP justru sedang tren naik begitu ya. Ini karena investor percaya bahwa Pilpres yang sudah semakin dekat, masa kampanye, kita juga tidak tahu apakah akan ada uh, putaran dua atau tidak. Kalaupun ada, tetap menguntungkan untuk ICBP itu sendiri. Jadi ICBP saya sarankan tetap dikoleksi sekarang di harga mungkin 11.400-an dengan target di akhir tahun nanti 12.000. Oke, boleh di keep sampai dengan ya paling tidak sampai dengan akhir tahun masih ada peluang ke 12.000 ya. Betul. Oke, Pak Wawan, sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih banyak untuk sharing informasinya pada pagi hari ini. Sehat, sukses selalu untuk Anda. Sampai jumpa, Pak. Sama-sama, sehat selalu. Demikian pemirsa segmen Market Buzz, dan seluruh rekomendasi yang telah disampaikan tadi sepenuhnya kami kembalikan ke tangan Anda pemirsa ya.